sembahyang, cuma niat harus di sembahyang yang pertama. Di dalam jamaah ini sembahyang dulu dengan asal. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi al-asri. Tak usah kita cukupkan takdiman pula. Majmu'an ilaihi al-asri takdiman ma'luman lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang fardhu dhuhr 4 rakaat dijamak dengan salat asar takdiman ma'luman lillahi ta'ala. Bayang seperti biasa sampai 4 rakaat serta salam. Dosa baca wirid karena syaratnya harus mualah. Antara buat sembahyang itu harus mualah. Habis kita sembahyang satu langsung sembahyang berikutnya. Tidak boleh kita jeda dengan waktu yang panjang, tapi disebut mualah. Habis itu kita harus kawan menjadi sembahyang asar. Sembahyang asar ini tak harus kita niat lagi. Niat di sembahyang asar saja, tak harus niat jamak. Jadi usolli fardhu asri arba'a raka'atin. Kalau kita imaman, kalau kita makmuman lillahi ta'ala. Tidak usah sebut majmu'un lagi. Kenapa? Karena niat jamak ada sembahyang yang yang pertama. Yang kedua itu tadi sembahyang biasa. Habis itu dah sembahyang 4 rakaat selesai. Asal itu dah sembahyang 4 rakaat juga. Kalau jamak saja. Saya pernah sholat kan Johor ke asar sampai isya. Jadi saya sholat 2 rakaat salam Berangkat lagi. Itu kasar. Kasar ini maknanya meningkat. Yang 4 jadi 2 itu kasar. Niat juga nanti di pertama itu. Jadi kita gabungkan jamak dan kasar. Usolli fardhu dhuhri rak'ataini, bukan 4 rakaat tapi rak'ataini kasran majmu'an ilaihi al-asri. Oleh disebut kasran takdiman. Sengaja aku sembahyang fardhu 2 rakaat mengkasar dijamak dengan salat asar. Menjadi imam atau menjadi makmum kata Allah Ta'ala. Jadi ketika nanti selesai 2 rakaat salam, sembahyang kasar, niatnya kasar saja, tak niat jamak. Usolli fardhu asri raka'ataini kasran. Adalah makmuman atau imam lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang fardhu asar 2 rakaat mengkasar menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Niat kasar itu saja. Kasar itu 2 rakaat. Cuma maghrib tak bisa dikasar. Maghrib tetap 3, isya ini boleh dikasar. Tidak menggabungkan jamak dengan kasar. Kalau hanya jamak saja berarti 4. Tapi kalau digabungkan dengan kasar berarti yang 4 jadi 2. 2 rakaat. Jamak itu adalah menggabungkan 2 sembahyang dalam 1 waktu. Asalnya beda waktu duhur, waktu asar beda. Cuman asal dilakukan di waktu duhur, ini namanya jamak. Atau duhur dilakukan di waktu asar, ini namanya jamak. Tapi mengkasar yang 4 jadikan 2. Maka tak bisa dikasar. Kalau dikasar jadi 1,5 jadi. Syarat itu tidak sama. Jamak dan kasar ini dia harus syaratnya perjalanan jauh yang mencapai yaitu marhalataini. 2 marhalah yang disebut 2 marhalah itu mungkin sekitar 80 kilo lebih. Marhalah 85 kilo dari tempat kita yang tempat lagi kita tuju itu perjalanan
45 kilo. Dan itu bukan perjalanan malam. Kalau kita, dan bukan perjalanan yang makruh. Dan kalau makruh masih ada bilang perjalanan wajib, sunnah ataupun mubah. Perjalanan wajib apa? Nak sembahyang, nak pergi bayar hutang, nak menyambung silaturahim, itu wajib. Sunnah silaturahim biasa, kan? Jadi kita pergi makanan, itu sunnah. Mubah jalan-jalan, depresi itu mubah. Kampanye, tapi kalau lagi curi lagi lain, jalannya dari sini lagi ke sana ke sawah. Ini perjalanan awal itu tak boleh menjawab. Dan dia harus tahu ya, kalau dia tak tahu tak boleh kayak itu ini. Untuk lebih amannya niat ini bapak itu ya. Mungkin bukan memudahkan hukum, tapi ini mau begitu hukum. Repot kita kalau kita nak niatnya itu. Apalagi semua kita ni nak ada ini, nak belajar ini dah ada pepatah mengatakan. Belajar di bawah kujis seperti di atas batu, belajar di bawah itu di atas air. Tak melekat kita belajar. Kan? Jadi gini, repot kita niat ini, nak repot. Udahlah, pakai bahasa kita je. Katakan Allah seperti kembali kita. Ngaji aku sempat dua anak kasar dan dijawab dengan suara kasar. Selesai dengan urusan. Tidak harus disebutkan pakai bahasa. Karena itu kita tidak berapa lagi. Jadi hukum dari kita Allah seperti dalam hati kita pakai bahasa kita. Itu tak boleh ya. Jadi kalau pendapat itu, kalau menurut pendapat ulama, asalkan wajib dan sunnahnya sama. Contoh sembahyang wajib membaca Fatihah hukumnya rukun. Sembahyang sunnah membaca Fatihah hukumnya rukun. Kalau sama hukumnya sama hukumnya dan syarat itu sama, maka menurut ulama boleh kita bermakmum, kita sembahyang wajib, si imam sembahyang sunnah. Itu secara hukum dibolehkan. Atau si imam sembahyang wajib, si makmum sembahyang sunnah. Tapi ada lagi sebagian mengatakan kalau seandainya sunnah dengan wajib lebih baik jangan jadi makmum. Macam mana kita gambarkannya? Kalau pernah kita itu orang menahan seperti tanda tadi. Jadi kita sebagai ini atau ambil yang kita saya kita gini kan. Kita ini bukan sembahyang yang wajib, saya sembahyang sunnah. Ini mungkin seperti kata simbol ini. Jadi orang kata saya ini bukan wajib pun yang sudah lupa mengatakan itu. Kalau itu tidak boleh jadi gitu kan, termasuk menggerakkan dengan gerakan yang kuat itu bisa membatalkan sembahyang. Jadi kalau seandainya dia, tapi pendapat yang pertama tadi boleh. Sudah kita bilang banyaknya. Ada juga ikut juga. Alasannya kenapa dibolehkan? Karena rukun sunnah hayat taat sama hukumnya. Kecuali kita sembahyang banyak, dia sembahyang banyak, itu tak boleh. Kita sembahyang banyak, dia sembahyang turun, itu tak boleh. Karena beda dalam syarat. Ada imam, dia boleh banyak saya jadi imam. Saya jadi imam, kan? Karena alasannya sama dalam hukum. Sama dalam perbuatannya
Mungkin itu saja ya. Saya pikir